Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara Lensa Kita, dari kita untuk Anda. Dan kali ini saya ditemani oleh dua orang jurnalis, yaitu Pak Haji Pardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pardi. Waalaikumsalam. Dan Bung Faujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio News TV. Baik pemirsa, kita langsung saja ke topik. Topik kali ini sangat menarik pemirsa. Tentang jurnalis melirik kursi parlemen. Bagi jurnalis, politik sesuatu yang biasa atau menjadi narasi keseharian. Dalam bertugas mereka selalu berinteraksi dengan para politisi. Tentu hal ini bukan hal baru bagi mereka. Namun demikian, kali ini kita tidak akan membahas soal proses peliputan, melainkan kami akan membahas tentang sejumlah wartawan melirik kursi parlemen. Nah, ini adalah merupakan sebuah fenomena baru bagi kalangan dunia wartawan. Dan saya langsung saja ke Bung Pardi. Anda melihat bahwa ada sejumlah rekan-rekan kita mencoba untuk mendedikasikan diri dalam parlemen atau sebut saja politik praktis. Tanggapan Anda seperti apa? Terima kasih Bung Sawal ya, panggil Bung Sawal, Iya. lebih santai lagi. Saya melihat bahwa dengan topik yang diangkat malam hari ini, yaitu jurnalis incer kursi parlemen. Saya pikir suatu yang sah-sah saja, suatu yang wajar. Dan tentunya kita sebagai pekerja jurnalis, seorang wartawan, harus merubah sikap dan pola kita. Yang selama ini kita hanya bergumul, mencari berita, membuat dan menyiarkan berita, sampaikan kepada masyarakat. Saya pikir saatnya sekarang kita harus merubah sikap kita. Kita harus, bagaimana caranya kita harus dengan tahun politik ini, kita memanfaatkan momentum ini untuk masuk dalam parlemen. Itu sesuatu yang wajar. Karena saya melihat bahwa teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan ini punya wawasan, saya katakan sungguh luar biasa. Karena seorang wartawan itu dia bukan hanya pengetahuan di bidang jurnalis, tapi secara umum. Iya. Secara umum tetapi tidak selalu mendalam. Tapi dia bisa berbicara masalah hukum, masalah politik dan sebagainya. Dan tugas wartawan itu adalah mewakili masyarakat. Kalau seandainya dia masuk dalam parlemen, tentunya akan terbawa sikap ini. Dia akan berbuat untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya pikir, marilah teman-teman pers, ini kesempatan di tahun politik kita memanfaatkan diri kita untuk masuk ke parlemen, untuk kita berbuat, tidak lain untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Barangkali itu. Oke. Baik Bung Pardi. Dan kebetulan sekali di studio. Ya. Hadir juga salah satu pimpinan redaksi. Dan informasi beliau juga saat ini sebagai bakal calon lagi. Mengincar kursi parlemen. Ya, bagi saya sih tidak masalah juga. Makanya saya coba untuk menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, Bung Faujan. Apa yang melatar belakangi Anda untuk mengincar kursi parlemen? Ya, terima kasih Bung Sawal. Yang pertama sekali, memang saya insya Allah di 2024 nanti ingin ke parlemen. Nah, hal yang paling mendasar atau yang mendorong saya untuk memberanikan diri maju di pileg nanti, yang pertama sekali adalah kaitannya dengan memang karir saya di dunia jurnalis ini saya rasa cukup bagi saya, meskipun teman-teman lain melihat bahwa usia saya masih sangat muda, tapi
di dunia jurnalis ini bagi saya sudah cukup luar biasa. Berbagai macam pengalaman yang luar biasa yang saya dapat. Mungkin berbeda dengan dunia lain gitu. Untuk dunia wartawan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, dari situlah mungkin saya mengawali karir dari sejak wartawan sampai dengan pimpinan itu cukup lama, dan berbagai macam tantangan juga yang saya hadapi. Berarti momen kali ini sudah saatnya Anda mengaplikasikan apa yang Anda dengar, Anda yang lihat. Iya, Iya kan? tadi dibilang Pak Pardi kita harus robah, artinya bahwa kalau saya setuju, misalnya kita kalau jangan hanya kita mewawancarai sumber-sumber lain begitu, tapi kita coba merubah. Gimana kalau kita yang jadi diwawancara? Iya. Begitu kira-kira. Bung Pardi, beliau saat ini sudah bersedia menjadi seorang narasumber, tidak lagi menjadi sebagai pemburu berita. Iya. Apakah sudah saatnya teman-teman atau wartawan ini harus mengaplikasikan apa yang mereka miliki atau mereka saat ini yang mereka sudah berinteraksi dengan narasumber, apakah mereka sudah saatnya mereka harus terjun dalam sistem? Saya pikir kembali tadi seperti disampaikan oleh Bung Faujan, yang dimiliki wartawan itu sisi pengalamannya, pengetahuannya. Seandainya dia duduk dalam parlemen, tentu dia akan berbuat mungkin lebih dari apa yang dia pengalaman dimiliki, karena sudah ada modal bagi dirinya. Saya pikir, saya mendukung Bung Faujan, saya mendukung Anda dalam berhasil. Ya, insya Allah dalam berhasil. Supaya kita menunjukkan bahwa inilah wartawan. Dan saya juga bangga juga ya, bukan hanya Bung Faujan, ada teman-teman kita terdahulu ya yang sudah berhasil, seperti Bung Abdurrahman Lahabato, Bupati Halmara Selatan, kemudian juga almarhum Hatta Luhulima. Kita bangga punya kawan seperti itu. Nah, saya harapkan tentunya bukan hanya Bung Faujan saja, mungkin teman-teman lain, karena kita melihat bahwa daerah Maluku Utara ini kan 8 kabupaten, 1 kota ya. 2 kota. 2 kota. 8 kita 8 kabupaten. Kita manfaatkan ini daerah ini supaya wartawan dulu. Dan saya pikir sudah waktunya. Barangkali itu. Ya. Nah, sekarang Bung Faujan, dari pengalaman Anda selama menjadi seorang jurnalis, tentunya kan dasar untuk terjun ke dunia politik praktis ini kan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Betul. Kira-kira sudah ada kiat untuk mempersiapkan diri menjadi seorang DPRD lah, sebutkan seperti itu. Ya, yang jelasnya sejak niat itu ada, ya insya Allah semua itu sudah siap. Lahir batin saya siap. Kalau misalnya sebenarnya hanya pekerjaannya saja yang berbeda antara wartawan dan seorang anggota DPRD. Sama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat. Gitu. Tapi hanya metode pekerjaannya saja yang berbeda. Kalau di wartawan kita lebih banyak menulis, perjuangkan masyarakat di penulisannya, di beritanya gitu. Tapi kalau di DPRD bukan hanya menulis, tapi suara juga dibutuhkan. Nah, dari 2 aspek ini saya rasa saya sangat siap untuk membantu masyarakat untuk memperjuangkan masyarakat, aspirasi masyarakat misalnya ketika saya di DPRD nanti. Begitu. Oke, Bung Pardi, biasanya kan profesi wartawan itu ketika mereka sudah berada dalam titik klimaks, ya kan, klimaks karir maksudnya, pasti outputnya atau orientasinya kan hanya ada 3 ini. Kalau bukan terjun sebagai akademisi, sebagai pengusaha, dan politisi. Tapi kebanyakan mereka lirik ini paling banyak dalam dunia politik ini. Ini menurut Pak Bung Pardi sebagai senior wartawan di Maluku Utara itu, Anda melihat pilihan mereka ini seperti apa? Saya melihat, bagi saya ya, profesi wartawan ini dia cenderung ke parlemen. Kenapa? Karena begini, tadi saya sambung Bung Faujan katakan tadi, bahwa ada melekat selain edukasi, pencerahan,
unsur pengawasan, ada unsur pengawasan dan kontrol. Kontrol. Jadi saya pikir betul-betul akan pas. Dan ini tidak beda jauh, hanya beda berat tipis lah. Artinya bagaimana dengan disiplin ilmu yang kita miliki sebagai seorang wartawan, tentunya kita akan jabarkan dalam. Berarti Bung Pardi melihat sikap dari teman-teman wartawan ini itu sudah relevan dengan profesi mereka gitu. Saya pikir ya pas ya, Iya. cocok. Iya, Dari kan? profesi mereka sangat cocok. Ya. Bung Fauzan, kalau insya Allah saya dan Bung Pardi mendoakan niat Anda ke depan terrealisasi, apa yang Anda akan lakukan di parlemen nanti? Ya, yang jelasnya pasti kalau misalnya saya diamanahkan atau diberikan tanggung jawab untuk di DPR nanti, yang jelasnya pasti saya bekerja sesuai dengan fungsi DPR. Sebagaimana fungsi yang kita tahu ya, tetap saya berada salah satunya misalnya di pengawasan. Misalnya karena gimana ya, saya dari wartawan yang selama ini genjot, yang selama ini bisa dibilang sangat luar biasa dari kurang lebih puluhan tahun saya berkarir di wartawan yang menulis soal hal-hal masyarakat, masalah-masalah masyarakat, ya pastinya di bidang itu pun ketika saya di DPRD pun juga saya tidak akan lengah dari di fungsi DPR itu. Bung Pardi, saya lihat bahwa profesi wartawan ini adalah profesi yang cukup luar biasa. Karena berdasarkan hasil survei yang dirilis, tingkat kepercayaan publik bahwa pers itu masih dipercaya oleh masyarakat sebagai penyambung aspirasi mereka ini. Pesan kepada Bung Fauzan dan teman-teman yang nantinya insya Allah akan bertarung dalam kancah politik 2024 nanti. Jadi yang perlu saya sampaikan Pak Bung Fauzan insya Allah bisa berhasil nanti di tahun 2024. Diupayakan paling tidak bahwa diri Anda ini adalah mewakili masyarakat. Barangkali jiwa atau apa yang terserap di diri Anda ini waktu Anda di bidang pers sebagai orang wartawan, barangkali Anda malaikat juga pada saat nanti Pak Anda sebagai anggota dewan. Seperti itu. Barangkali. Berarti Bung Fauzan ini nanti di parlemen jangan mudah berselingkuh gitu dalam tanda kutip. Artinya bahwa ketika diperhadapkan dengan kepentingan masyarakat, idealisme wartawan itu menjadi pilar. Dari Iya. Apakah Anda sudah siap? Saya prinsipnya sangat siap. Toh kalaupun misalnya ada hal-hal yang memang terganjal, misalnya ya, teman-teman wartawan ketika melihat itu adalah masalah, silakan saya persilakan tulis untuk saya. Sebagai keterbukaan informasi yang saya koreksi begitu. Ya, koreksi untuk saya sendiri. Saya tidak menutupi, tapi saya akan membuka kepada teman-teman wartawan. Kalaupun memang itu salah menurut teman-teman, menurut publik misalnya salah, silakan ditulis. Sebagai hasil koreksi saya buat pribadi kan. Apalagi kan Bung Pardi, kalau di parlemen ini kan ada orang mengistilahkan bahwa ini adalah sebuah arena atau kandang kebun binatang. Iya kan? Iya. Iya. Artinya tanda kutip. Iya kan? Saya khawatirkan kalau misalnya Bung Fauzan ini dan teman-teman yang nantinya dipercayakan masyarakat mewakili mereka dan akhirnya masyarakat kecewa, ternyata harapan mereka tidak sesuai, itu apakah akan berpengaruh dalam profesi wartawan? Saya pikir jelas, sangat berpengaruh. Anda seandainya duduk, tunjukkan bahwa inilah wartawan yang mampu merubah pola yang seperti Bung Sawar sampaikan tadi. Tidak ada image seperti itu. Sangat diharapkan tentu Anda berbuat untuk kepentingan masyarakat. Jadi Bung Pardi, mungkin ada semacam wajangan nasihat kepada teman-teman jurnalis, karena Bung Pardi setahu kami ini beliau adalah wartawan senior dan saat ini menduduki jabatan penting di organisasi PWI sebagai penasehat PWI. Ini kan luar biasa ini. Di Maluku Utara ini beliau adalah sosok panutan dalam lingkungan jurnalis, sehingga malam ini saya menghadirkan beliau untuk memberikan tanggapan dari sejumlah teman-teman wartawan atau jurnalis
yang ingin terjun atau mendedikasikan dirinya dalam dunia politik praktis, Bung Fadli? Jadi saya harapkan tentunya ya kepada teman-teman pers ini dengan jiwa personalisme, tentunya mari kita manfaatkan momentum tahun politik dengan merubah seperti yang saya katakan tadi, pola atau sikap kita yang dulu mungkin kita bergerak sebagai seorang wartawan mencari, mengolah dan menyiarkan berita atau membuat berita. Barangkali kita rubah sikap kita ke jenjang parlemen, katakanlah seperti itu. Bukan hanya Bung Fauzan saja, mungkin teman-teman lain punya kesempatan. Dan saya lihat teman-teman yang ada ini punya nalar yang baik. Iya. Artinya faktor momentum ini. Jangan hanya kita mengejar berita, tapi barangkali kita duduk seperti Bung Sawal katakan tadi, supaya kita mungkin betul-betul punya peranan bahwa kita ini pelayan masyarakat dan bisa berbuat sesuai dengan bidang yang kita geluti nanti sebagai seorang di parlemen. Mari kita manfaatkan momentum ini, teman-teman wartawan. Barangkali itu. Ya, Bung Fauzan sebagai seorang pimpinan redaksi di salah satu media online ternama di Maluku Utara, pasti ada sepak terjang atau kesan-kesan yang selama ini kita melaksanakan atau Bung Fauzan menunaikan profesi sebagai jurnalis. Kira-kira ada kesan apa yang paling menarik sehingga media Anda itu selalu getol mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah atau teman-teman di parlemen yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat? Iya, yang jelasnya kalau misalnya kesan itu saya justru lebih banyak kesan itu berada di saat saya masih menjadi wartawan, saat masih liputan maksudnya. Nah itu justru lebih banyak, lebih pengalamannya juga lebih banyak ketimbang ketika saya sudah berada di level pimpinan. Nah pengalaman yang paling terkesan itu misalnya saya ini kalau ketika masih jadi wartawan itu gimana ya, pokoknya banyak pengancaman lah bisa dibilang. Hal-hal yang kita beritakan toh itu menurut versi kita, menurut masyarakat dan menurut orang-orang tertentu bahwa itu adalah benar, tapi di kelompok yang lain menganggap bahwa itu adalah salah. Nah, sehingga ya tadi yang saya bilang banyak ancaman. Berarti saat ini sudah siap bertarung begitu? Iya, Kira-kira Siap bertarung begitu. dan harus siap menang. Siap menang. Tentunya malam ini juga dialog yang menarik dengan topik ini menjadi referensi bagi teman-teman atau rekan seprofesi, karena ketika kita sudah niat dan kita sudah memilih apa yang kita miliki, iya kan? Berarti kita harus hargai, Bung Fardi. Sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat itu harus direalisasi, iya kan, Bung Fardi? Apalagi kan wartawan ini, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat, terutama konstituen Bung Fauzan, itu tidak boleh dikecewakan, Bung Fardi. Kira-kira bagaimana, Bung? Jadi tentunya agak beda ya. Beda waktu Anda di wartawan kan sikap Anda kan berbeda. Ya. Kalau Anda di dewan nanti, tentunya Anda akan berbuat untuk bagaimana supaya jangan seperti Anda katakan tadi dikecewakan. Ya, Anda kecewakan, Anda dulu hanya tadi hanya seorang anggota dewan itu datang duduk dengan diam, dia kan. Ya. Usahakan Anda mampu dan berbuat, merubah. Apalagi kan profesi wartawan itu cukup populer. Ya. Jadi saya pikir bahwa apa yang Bung Fauzan dan teman-teman yang lain pilihan mereka itu bukan hanya sekedar termotivasi untuk mencari popularitas saja. Saya pikir begitu ya. Ya, saya pikir ya mereka ingin berbuat. Ingin berbuat. Nah, gitu. berbuat dalam apa yang berbeda ya, Iya. dalam berbeda. Dalam dimensi yang berbeda. Yang berbeda, Profesinya pasti berbeda Berbeda, juga, ya, ya kan? Dimensi lain tapi profesi juga lain. Karena saya melihat Bung Fauzan ini kan berani maju berarti sudah ada pemikiran.
bagaimana untuk berbuat untuk kepentingan masyarakat, bahkan untuk kepentingan daerah ini. Iya, pasti Bung Fauzan dan teman-teman jurnalis yang memilih untuk terjun di kancah politik praktis ini, mereka sudah ada kalkulasi. Ya. Saya pikir begitu. Dan untuk mengetahui suasana kebatinan beliau siap atau tidaknya kan kita, Kita sudah tahu persis. Bung Fauzan kan begitu. Kalau di presentasi sudah sejauh mana kesiapan Anda untuk bertarung ini? Gimana ya? Ya kalau mau di angka presentasinya saya rasa tinggal menunggu waktu tahapan pemilu ini saja. Iya. Artinya maksudnya kita mengikuti tahapan pemilu, misalnya pendaftaran caleg dan yang lain, sampai pengumuman DCS, DCT semua. Nah di sisi lain untuk kerja-kerja ya saya sendiri secara pribadi dan secara internal keluarga dan yang lain itu sudah mulai kerja. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Sejauh ini partai apa saja yang komunikasi atau yang mengincar Bung Fauzan? Ada beberapa partai sih, tapi yang jelasnya bahwa bukan soal bicara partai lagi sebenarnya, tapi sudah ada partai karena Ada sudah partai. mendaftar begitu. Alhamdulillah. Sudah mendaftar. Bung Pardi, Ya. itu biasanya partai itu mereka mengincar, Lirik ya. melirik. Sebenarnya profesi wartawan itu untuk bagian daripada kekuatan kemenangan mereka Ya. itu. Itu menurut Anda? Memang biasanya seperti itu. Seperti partai itu dia melihat figur mana. Apalagi figur wartawan ini kan sudah diketahui oleh masyarakat. Ini adalah incaran mereka. Paling tidak wartawan ini sangat berpotensi, sangat cocok untuk merupakan pasaran ya, untuk bisa direkrut. Dan saya pikir masalah bukan hanya Bung Fauzan. Saya melihat seperti di tahun-tahun lalu ada berapa 3-4 orang wartawan yang ikut. Iya, betul. Ya, pernah ikut Karena juga. ikut. Ya. Saya pikir mungkin ini masih Bung Fauzan yang kita ini. Mungkin ada yang lain akan menyusul. Banyak ya. Di 2024 itu yang saya dapat informasi itu banyak. Iya, makanya itu saya mengangkat tema ini supaya menjadi referensi informasi kepada teman-teman yang lain untuk merangsang, memberikan motivasi bahwa beginilah akhir daripada titik jenuh atau titik klimaks dari profesi wartawan, kan begitu. Betul. Gitu. Tetapi menjadi seorang penulis pasti tidak memudar, tidak akan hilang. Iya, tetap ada ya. Kan begitu. Betul. Biar juga beliau menyuarakan aspirasi masyarakat, tapi Tidak semangat untuk menulis pasti ada. Ya, pasti masih Karena itu ya. tidak akan lepas. Sekarang Bung Pardi, kembali ke pengalaman ya dalam periode politik kemarin, bahwa ada rekan-rekan kita juga ikut dalam konstelasi politik, terutama parlemen atau DPR. Tapi ada yang gagal. Itu Anda melihat kok gagal ya? Kenapa mereka gagal? Padahal wartawan ini sudah tidak bisa dilakukan dalam aspek profesi misalnya. Sekarang begini, berbicara masalah pertarungan itu kan jelas ada Kalah yang menang. menang. Dan kita ikut ini, kita sudah siap kalah. Ya kan? Kembali ke pertanyaan tadi, ya tinggal bagaimana kita mensosialisasikan itu punya diri kepada masyarakat. Insya Allah. Dan ini kita kembali sebagai orang beragama, segala sesuatu itu Allah. Hatta kita di dalam lumpur, Allah kita punya darah aja berhasil. Jadi kembali kita punya rezeki lah, katakan seperti itu. Tapi kan dalam pertarungan ini, dalam pertarungan politik ini pasti figur ini harus menyiapkan beberapa variabel. Ya. Selain popularitas, massa, yang faktor pendukung itu, menurut saya faktor penunjang itu adalah finansial. Iya, finansial. Kan Bung Fauzan kan juga tidak cukup hanya mengandalkan seorang figur. Iya kan? Ada variabel-variabel yang lain. Saya kalau bisa dikatakan bahwa variabel penunjang itulah finansial. Iya kan? Penentunya figur. Nah, sekarang kita tanya ke Bung Fauzan. Apakah sudah lengkap variabel ini kan untuk Ya, yang jelasnya bahwa sebenarnya saya coba ini seorang wartawan tadi yang
yang disampaikan oleh Bung Syawal tadi bahwa sudah berada pada puncak tingkat kejenuhannya. Misalnya sebenarnya kalau bagi saya ada lagi maksudnya. Jadi misalnya ketika berada di puncak itu bukan hanya karena faktor-faktor yang lain, bukan begitu. Tapi ketika kita berada di puncak itu salah satunya misalnya selain pengetahuan misalnya. Pengetahuan yang selama ini di bidang apa saya kita sedikit tahu lah. Karena kita selalu saja mendekati pengetahuan-pengetahuan ke situ. Meskipun basic kita awalnya pendidikannya lain, tapi ada gambaran ke situ. Nah, yang kedua soal jejaring sebenarnya. Iya. Kita harus jujur bahwa politik itu hampir semua politisi jarang sekali juga mengandalkan masalah pribadi mereka. Finansial pribadi itu jarang untuk mengandalkan untuk pribadi mereka. Tetap harus ada dukungan, tetap harus ada support dari pihak-pihak ketiga. Nah itu tadi yang saya bilang di jaring itu. Nah insya Allah kalau saya dengan tadi yang saya bilang selama bertahun-tahun saya jadi wartawan, saya ini bukan jadi wartawan secara instan, tapi saya melalui proses. Nah mungkin saja saya agak sedikit bilang bahwa akan ada perbedaan dengan teman-teman wartawan yang lain. Jujur hari ini orang harus jujur semua, kita harus jujur semua bahwa ada wartawan yang instan. Padahal kalau jadi wartawan itu sampai dengan di pucuk pimpinan yang memang memulai dari nol sampai dengan di pucuk di pimpinan di atas, saya rasa bisa untuk bicara finansial ya secara tidak langsung bukan hanya pribadi dia, tapi ada dorongan-dorongan atau support-support dari pihak-pihak lain. Nah saya sendiri sangat siap dari semua. Tadi kalau dibilang apa instrumen beberapa instrumen itu insya Allah beberapa variabel. Variabel ya, beberapa variabel itu ya insya Allah saya sangat siap. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas, Bung Pardi, Bung Fauzan. Tapi seperti biasanya sebelum kita mengakhiri acara diskusi malam ini, saya memberikan kesempatan terakhir kepada Bung Pardi untuk memberikan closing statement tentang harapan kepada teman-teman yang ikut berkompetisi, artinya teman-teman jurnalis khususnya yang berkompetisi dalam pemilihan umum 2024. Silakan. Terima kasih. Tentunya dengan majunya teman kita ini, Bung Fauzan, saya benar-benar mendukung. Dan kita tentunya teman-teman wartawan lainnya, marilah kita bersama mendukung beliau bisa berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun politik ini, bukan hanya Bung Fauzan, ini kan masih lama lagi ya. Diharapkan tentunya kepada teman-teman lain, mari kita manfaat momentum ini, kita ikut dalam untuk maju ke parlemen. Dan tentunya di parlemen, marilah kita berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya kepada masyarakat Maluku Utara yang kita banggakan ini. Bukan hanya di Maluku Utara ya, kita ambil di nasional, mudah-mudahan ada yang ikut DPD, ada yang ini. Silakan, mari kita manfaat momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk maju dan untuk kita berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Barangkali itu. Bung Fauzan terakhir, apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih yakin bahwa profesi wartawan yang nantinya terjun dalam dunia politik ini bisa seperti para politisi-politisi yang lain? Ya, terima kasih. Menurut saya sih, yang jelasnya wartawan itu tidak kalah penting, tidak kalah bagusnya, tidak kalah pengetahuannya juga dengan para politisi-politisi yang lain. Nah, kenapa? Ini sudah menjadi tanggung jawab kami sejak kami dinyatakan sebagai jadi wartawan. Begitu. Beban itu, tanggung jawab itu sudah ada. Nah, ini kita hanya tinggal melanjutkan saja tanggung jawab itu ke jenjang yang bisa dibilang lebih elit lah, begitu. Kira-kira begitu. Oke, baik Bung Pardi, Bung Fauzan. Ya. Karena waktulah yang membatasi kita, acara dialog dan diskusi malam ini kita akhiri. Baik pemirsa, demikianlah topik malam kita hari ini. Nantikan pada topik-topik berikut hanya ada di News TV Online
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.